kepada Ustaz Fathul Maujud. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kesabaran dalam membimbing kami sebagai mahasiswanya, dan semoga beliau dimudahkan segala urusannya. Yang kami hormati para mahasiswa, para teman-teman mahasiswa, semoga diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dipercepat wisudanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita tak mampu untuk menghitungnya. Yang dimana nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan. Sehingga dengan Allah memberikan kita nikmat sempat, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, akan tetapi kita bisa berkomunikasi lewat HP atau lewat video. Alhamdulillah. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Panglima Besar Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Semoga dengan kita banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Maka dari itu kami mengajak para teman-teman mahasiswa untuk bersalawat sama-sama 3 kali dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingin mempresentasikan hasil kerja kami, hasil kerja kelompok kami, yakni tentang materi saya, yakni tentang pergeseran bahasa. Menurut Sumarsono dan Partana tahun 2002, kalau tidak salah, Sumarsono atau Partana namanya saya lupa, pada tahun 2002 mengungkapkan, beliau berdua ini mengungkapkan bahwa pergeseran bahasa berarti suatu komunitas meninggalkan bahasa sepenuhnya demi untuk memakai bahasa baru. Apabila pergeseran ini sudah terjadi, warga komunitas lebih memilih dia menggunakan bahasa baru. Contoh misalkan orang kota, karena mungkin dia bosan hidup ke kota, pindah dia ke desa. Misalkan di rumahnya saya, Gili Gede sana di Sekotong, banyak sekali orang Mataram yang pindah ke desa saya. Akan tapi mereka tidak memakai bahasanya. Mereka para penduduk kota ini menyesuaikan bahasa mereka dengan bahasa kami yang ada di sana. Begitulah pergeseran bahasa menurut saya. Misalkan juga ada contoh lain, pergeseran bahasa. Misalkan orang Jawa menikah dengan orang Lombok, istrinya orang Jawa, suaminya orang Lombok. Nah, lambat laun saking biasanya istrinya dari Jawa,
saking seringnya bergaul dengan orang Lombok, dan bahasanya berubah menjadi bahasa Sasak. Berhenti lagi menggunakan bahasa Jawa. Itulah pergeseran menurut saya. Mungkin sedikit, cuman itu yang dapat saya pahami dari pergeseran bahasa. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa melihat di makalah kami atau bisa bertanya langsung. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman, saya Rina Sabrina akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pergeseran bahasa suatu masyarakat dari suatu bahasa ke bahasa yang lain? Pada mulanya, faktor yang paling jelas yang menjadi alasan masyarakat beralih dari satu bahasa ke bahasa yang lain, yaitu karena belajar bahasa kedua, yang pada awalnya bahasa mereka adalah bahasa ibunya. Contohnya sekarang seperti bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Kemudian di sekolah kita belajar bahasa kedua, yaitu contohnya seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Dan faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa itu diantaranya juga adalah faktor ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Menurut Sumarsono dan Partana, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa itu ada 3, yaitu yang pertama faktor migrasi atau perpindahan penduduk. Faktor migrasi atau perpindahan penduduk ini berwujud 2 kemungkinan, yaitu yang pertama suatu kelompok masyarakat atau penutur bahasa bermigrasi ke suatu daerah atau negara yang dimana di negara baru tersebut atau wilayah baru tersebut bahasa lama mereka sudah tidak berfungsi lagi, sehingga mau tidak mau mereka akan menggunakan bahasa baru. Yang kedua yaitu gelombang besar suatu penutur bahasa bermigrasi ke wilayah kecil yang penduduknya juga sedikit, sehingga mereka itu membanjiri wilayah tersebut, sehingga bahasa penduduk menjadi terpecah dan terjadinya pergeseran bahasa. Nah, yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga dapat menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa, di mana faktor ekonomi ini sering sekali kita jumpai. Contohnya seperti di negara kita sendiri, apalagi sekarang musim COVID-19 yang menyebabkan perekonomian semakin dipersulit. Banyak warga negara kita yang pergi bekerja ke luar negeri untuk melangsungkan kehidupan mereka, sehingga mereka itu mempelajari bahasa di mana mereka akan bekerja. Contohnya seperti di Arab Saudi atau Inggris, tentunya mereka akan mempelajari bahasa yang akan digunakan di Arab Saudi atau Inggris tersebut, sehingga faktor ekonomi juga dapat menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa. Nah, yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Faktor pendidikan ini juga termasuk salah satu dari faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran bahasa, karena di sekolah-sekolah itu mengajarkan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan anak-anak didik itu menjadi kedewibahasaan. Padahal kedewibahasaan ini dapat menyebabkan bergesernya suatu bahasa ke bahasa yang lain. Tapi secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa beralihnya atau bergesernya suatu bahasa ke bahasa yang lain itu terjadi ketika suatu masyarakat atau komunitas bahasa berpindah atau memilih bahasa yang baru dan meninggalkan bahasa sebelumnya. Dengan kata lain, suatu masyarakat ini mengganti bahasa sebelumnya dengan bahasa yang baru. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembertahanan bahasa. Dalam kalangan minoritas kelompok bahasa tertentu, bahasa itu dianggap sebagai simbol utama dari sebuah identitas kelompok tersebut. Selanjutnya, dalam sebuah penelitian dinyatakan bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam pembertahanan bahasa, terutama ibu, karena ibu itu memiliki waktu yang lebih banyak dengan anak-anak, sehingga bahasa yang ibu pergunakan dalam berkomunikasi kuat bertahan. Nah, hal ini selaras dengan pendapat yang menyatakan bahwa kaum wanita itu merupakan garda terdepan dalam pelestarian bahasa, terkait dengan peran sosial mereka dalam pembertahanan bahasa budaya dan penjaga nilai-nilai yang terkait dengan budaya etnis. Jadi peran orang tua itu sangat penting dalam usaha pelestarian bahasa. Lalu faktor-faktor lainnya itu seperti aspek sosial, sikap kelompok terhadap bahasa, penggunaan bahasa yang terkait dengan domain atau lokasi, fungsi, dan topik pembicaraan, dan dengan siapa kita berbicara. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah dalam hukum dan pendidikan terkait dengan bahasa daerah, dan faktor lainnya itu seperti dukungan budaya dari negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.